Fabrizio Romano ungkap sikap Gimenez yang tetap fokus untuk AC Milan. Awal musim ini penampilan Santiago Gimenez di AC Milan belum maksimal. Striker ini belum mencetak gol satupun, tapi ia tetap berusaha keras di setiap pertandingan. Fabrizio Romano, pakar sepak bola Eropa, mengatakan bahwa Gimenez punya mental yang kuat di masa sulit ini. Dalam sebuah video di YouTube, Romano menjelaskan bahwa Gimenez tidak mencari jalan mudah, dia fokus penuh untuk AC Milan. Gimenez tahu dia sedang dalam masa sulit dan harus berkembang, tapi dia tidak menyerah atau mencoba pindah klub, bahkan dia belum meminta agennya mencari klub baru. Romano menambahkan, Gimenez hanya ingin fokus memperbaiki permainan dan membantu Milan. Sementara itu, pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, juga selalu memberikan dukungan dan yakin gol pertama Gimenez akan segera datang. Ini bukan cerita baru. Legenda Milan seperti Andriy Shevchenko juga pernah kesulitan cetak gol di awal karirnya. Dengan kesabaran dan dukungan klub, dia akhirnya sukses. Milan pun berharap Gimenez bisa mengikuti jejak Shevchenko dan segera bangkit. Albertini sebut Luka Modric serupa dengan Andrea Pirlo. AC Milan sedang dalam performa bagus di Serie A musim ini. Mereka sudah menang 3 kali berturut-turut tanpa kebobolan, termasuk menang 3-0 atas Udinese. Salah satu kunci sukses Milan adalah peran penting dari Luka Modric. Meski usianya sudah 40 tahun, Luka Modric tetap menjadi pemain andalan di lini tengah. Dia selalu dimainkan sejak menit pertama di 4 laga Serie A musim ini. Modric juga sudah mencetak 1 gol dan 1 assist, bukti kalau kualitasnya masih sangat bagus. Legenda AC Milan Demetrio Albertini bahkan memberi pujian khusus untuk Modric. Ia bilang gaya bermain Modric mengingatkan pada Andrea Pirlo, maestro lini tengah Milan di masa lampau. Menurut Albertini, Pirlo pernah mengubah cara bermain sepak bola, dan sekarang Milan punya pemain hebat seperti Modric yang bisa mengatur permainan dari depan pertahanan. Alexis Saelemaekers, pemain penting Milan yang sering terlewat dari perhatian. Alexis Saelemaekers memang jarang dapat sorotan besar, tapi perannya sangat penting untuk AC Milan. Dalam pertandingan melawan Udinese, dia mendapat nilai tinggi 8,3 dari VoteMob karena penampilannya yang penuh tenaga dan fokus. Alexis selalu aktif membantu tim, baik saat menyerang maupun bertahan. Dia terus menekan lawan, berani berduel, dan tak ragu turun membantu pertahanan saat Milan ditekan. Gerakannya pintar, tahu kapan membuka ruang, kapan mengoper bola, dan kapan menahan supaya permainan Milan tetap lancar. Meskipun jarang mencetak gol atau membuat assist, kontribusinya sangat terasa dalam jalannya pertandingan. Alexis Saelemaekers sendiri dulu cuma menjadi pemain cadangan dan sempat dipinjamkan ke klub lain seperti Bologna dan AS Roma. Tapi sekarang dia jadi pilihan utama di formasi 3-5-2 milik pelatih Massimiliano Allegri. Penampilannya melawan Udinese membuktikan kalau kepercayaan yang diberikan kepadanya benar. Alexis Saelemaekers bukan cuma pemain yang rajin kerja keras, tapi juga punya pengaruh besar di lapangan. Jika dia terus tampil konsisten, namanya pasti makin dikenal dan diperhitungkan oleh para penggemar, pelatih, dan mungkin klub-klub besar Eropa. Ajang pembuktian pemain pelapis di Coppa Italia. AC Milan akan menghadapi Lecce dalam lanjutan Coppa Italia, dan laga ini diprediksi akan menjadi panggung bagi para pemain pelapis untuk unjuk kemampuan. Dengan harapan dapat menjaga kebugaran skuad utama Milan, pelatih kemungkinan besar akan merotasi tim secara signifikan. Menurut laporan dari sejumlah media, nama-nama seperti Samuel Ricci, Davide Bartesaghi, Lorenzo Toriani, De Winter, dan Nathi Kami disebut akan mendapat kesempatan tampil sejak menit awal. Kelima pemain ini diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk membuktikan diri layak bersaing di level tertinggi bersama Rossoneri. Menariknya, nama Christopher Nkunku juga dilaporkan akan turut sebagai starter dalam laga ini. Informasi tersebut disampaikan oleh media Sky Sport yang menyebut sang pemain siap bermain penuh setelah mengalami penurunan dalam hal kebugaran dan mulai mendapatkan menit bermain secara perlahan. Laga melawan Lecce menjadi momen penting, tidak hanya untuk menjaga asa Milan di ajang Coppa Italia, tapi juga sebagai tes kedalaman skuad. Jika para pemain muda dan pelapis mampu tampil solid, ini akan memberikan angin segar bagi pelatih dalam menentukan rotasi pemain.
AC Milan kembali tanpa pelatih utama Massimiliano Allegri saat hadapi Lecce. AC Milan akan kembali bermain tanpa pelatih utamanya Massimiliano Allegri saat menghadapi Lecce di Coppa Italia dini hari nanti. Ini jadi laga kedua berturut-turut Allegri absen dari pinggir lapangan. Menurut laporan dari media Milan News, absennya Allegri bukan karena kartu merah yang ia terima di Serie A. Ia sedang mengalami hukuman larangan 2 pertandingan akibat insiden di final Coppa Italia Mei 2024 silam saat masih melatih Juventus kala melawan Atalanta. Laga melawan Lecce akan menjadi pertandingan terakhir dari sanksi tersebut. Sebagai gantinya, Marco Landucci, asisten pelatih, kembali mengambil alih peran di pinggir lapangan. Menariknya, di bawah arahan Landucci, Milan tampil sangat solid. Tim mencetak 5 gol dan tidak kebobolan dalam 2 laga terakhir. Catatan ini memberi harapan besar bagi Rossoneri untuk terus melaju di Coppa Italia. Meskipun tanpa kehadiran Allegri, AC Milan tetap mengincar kemenangan dan ingin memastikan tempat di babak 16 besar. Mereka sebelumnya sudah mengalahkan Lecce 2-0 di Serie A pada akhir Agustus lalu. Beberapa fans bahkan mulai menyebut Landucci sebagai jimat keberuntungan Milan. Dengan 2 kemenangan beruntun dan performa meyakinkan saat menggantikan Allegri, ia secara tidak langsung mulai mencuri perhatian. Rendah hati di luar lapangan, Pulisic tunjukkan respek kepada Gimenez. Christian Pulisic kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bintang di atas lapangan, tetapi juga pribadi yang rendah hati di luar pertandingan. Momen menarik terjadi saat laga terakhir ketika Pulisic ditarik keluar oleh pelatih. Alih-alih hanya fokus pada dirinya sendiri, pemain asal Amerika Serikat itu justru menyempatkan diri meminta maaf kepada rekannya Santiago Gimenez. Permintaan maaf itu dilontarkan karena Pulisic merasa gagal memberikan assist yang seharusnya bisa menjadi gol perdana bagi Gimenez dalam pertandingan tersebut. Gestur kecil itu menunjukkan betapa besar respek yang dimiliki Pulisic terhadap rekan setimnya, serta tingginya standar dan rasa tanggung jawab yang ia emban di lapangan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Luka Biasin yang turut menyaksikan langsung momen tersebut dari dekat. Bukan cuma jago di lapangan, tapi juga rendah hati di luar lapangan, tulis Biasin dalam laporannya. Aksi ini mendapat banyak apresiasi dari para penggemar dan pengamat sepak bola yang menilai bahwa sikap seperti inilah yang membedakan pemain hebat dari sekedar pemain bagus. Pulisic tak hanya memikirkan performa pribadinya, tetapi juga pertumbuhan dan semangat tim secara keseluruhan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.